Ini meninggalkan. Oke, enggak apa-apa. Ini saya juga belum. Sinyal saya jelek tadi. Oke, enggak apa-apa. Ini juga sinyal saya muter-muter dari tadi ya. Recordingnya belum jadi. Oke, enggak apa-apa. Ya, pada dasarnya untuk seminar pendidikan akuntansi ini kita seperti hanya mata kuliah lainnya, akan tetapi kita lebih banyak nanti metode yang digunakan adalah case method dan team based method ya. Jadi metode pembelajaran berdasarkan kasus ya, berdasarkan kasus. Untuk mata kuliah seminar pendidikan akuntansi, ya dengan kemarin akuntansi publik, kita dengan Bapak Dr. Amir Mahmud SPD MSI. Seperti itu. Kami ada latihan sehingga nanti kaitannya dengan penilaiannya pun kami akan menggunakan penilaian proses keaktifan yang ada di kelas, kemudian juga nanti keaktifan dalam diskusi. Untuk materi sudah kami upload juga di Elena. Nah, kemarin saya lihat ada beberapa teman yang sudah download juga ya materinya di Elena, sehingga harapannya ketika pembelajaran ya kami tidak mengulangi dua kali pembahasan. Ya, ini ada yang meninggalkan forum lagi, tidak apa-apa. Itu. Ya, ini saya share screen. Kita 16 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester, berbeda dengan yang mata kuliah yang sebelumnya. Ini hampir sama dengan yang metode penelitian ya, Mbak ya. Jadi kita nanti akan menggunakan proyek kita sebagai harian UTS dan UAS. Seperti itu. UTS dan UAS. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat. Nah. Sudah terlihat? Belum, Bu. Iya. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, gimana tadi? Sudah ada yang belum? Sudah belum? Sudah, Bu. Belum. Sudah kan? Ya. Oke, sudah. Ya. Jadi untuk capaian batasannya kita ada 4 aspek, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya. Sehingga nanti harapannya tidak hanya saudara itu berfokus pada nilai, tapi ada perubahan perilaku dari saudara semuanya yang ada di sini ya. Jadi kita juga harus saling menghormati, menghargai antar sesama teman, antar sesama anggota tim, dan juga dengan saya sebagai dosen ya, dan Pak Amir, seperti itu. Jadi memang ada beberapa kelas ya, ada memang beberapa kelas yang kami nilai ya, tidak hanya saya yang menilai ya, kami yang ada di jurusan
pendidikan ekonomi, khususnya pendidikan akuntansi, itu ada kelas yang memang, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, mereka itu karakternya, attitude-nya itu tidak baik, gitu ya. Jadi tidak hanya 1-2 mahasiswa di kelas tersebut, tapi hampir semuanya ya, hampir semua mahasiswa di kelas tersebut memiliki sifat yang sama. Ya mungkin kadang kan ada yang mengatakan orang baik dikumpulkan dengan orang baik, gitu ya. Orang yang tidak baik ya kumpulnya kebetulan dengan orang yang tidak baik. Nah kebetulan ya satu kelas memiliki sifat yang sikap yang sama seperti itu. Nah saya tidak ingin nanti di kelas ini memiliki karakter yang tidak baik, gitu ya. Kalau saya lihat ya, walaupun saya belum pernah secara intens 3 SKS dengan kelas pendidikan akuntansi B 2018 ini, tapi saya sendiri memiliki persepsi yang baik dengan saudara-saudara semua yang ada di sini. Seperti itu ya. Lalu sebagian juga ada yang perwalian dengan saya ya, tetapi kan tidak intens banget seperti dengan kelas yang tatap muka. Seperti itu. Dulu pernah saya ngasisteni Pak Kus juga ya, tapi baru berapa kali pertemuan saya cuti melahirkan, itu pun tidak bisa dilanjutkan ya, sehingga saya juga tidak bisa intens bisa mengenal saudara satu persatu. Tetapi kemarin di perkuliahan sebelumnya saya sedikit demi sedikit sudah bisa mengenal ya kelas ini satu persatu seperti itu. Nah, persepsi yang sudah baik itu yang ada pada saya, mohon nanti bisa untuk saudara bisa memberikan hal yang baik ya untuk saya di mata kuliah ini dan juga untuk saudara sendiri seperti itu ya. Apalagi saudara di sini adalah calon pendidik. Nah, untuk CPMK-nya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah saudara di sini harus bisa menulis karya tulis ilmiah. Ya, nanti ada tugasnya. Kemudian mampu memahami perkembangan kajian terkini di bidang akuntansi dan pendidikan akuntansi. Ya. Jadi mengenai pembelajaran akuntansi, mengenai keilmuan akuntansi itu kita harus selalu mengupdate-nya. Ya, perkembangan yang ada di sekarang ini seperti apa, misalnya terkait dengan artificial intelligence, ya, kemudian terkait dengan sustainable business, sustainable reporting dan sebagainya, itu kita harus mengenalnya. Nah, sekarang kita masih dalam pandemi, jadi teknologi itu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembelajaran kita dan bagi perkembangan pendidikan Indonesia. Yang ketiga, ini memahami dan menerapkan strategi presentasi kajian terkini di bidang akuntansi ya. Kenapa seperti ini? Nanti ada case method. Ya, jadi hampir sama dengan metode yang sebelumnya, yang semester sebelumnya. Ini saudara harus bisa mempresentasikan ya gagasan dan juga analisis saudara. Nah, kalau yang kemarin itu lebih ke gagasan, tapi kalau di seminar pendidikan akuntansi ini lebih ke analisis ya. Menganalisis, saudara harus bisa menganalisis dan mempresentasikannya dengan berbagai macam argumen ataupun reasoning ya, ataupun reasoning yang nanti akan saudara sampaikan. Seperti itu. Sudah saya sampaikan juga tadi, kita mengutamakan proyek berbasis kelompok, team-based project dengan pembelajaran berbasis kasus atau case method. Ya, secara substansi mata kuliah ini merupakan implementasi dari semua konsep mata kuliah yang sudah dipelajari pada semester-semester sebelumnya. Sehingga tadi kalau saya sampaikan ada keilmuan bidang akuntansi, saudara sudah belajar akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, teori akuntansi. Nah, disinilah nanti kita akan mensintesiskannya menjadi sebuah sajian yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Untuk referensinya, karena di sini kita lebih kepada analisis dan sintesis, maka kita analisisnya menggunakan beberapa teori dan artikel jurnal internasional maupun nasional terakreditasi. Dalam penyusunan RPS itu kami dosen dianjurkan untuk bisa menampilkan hasil-hasil penelitian terdahulu,
hasil-hasil penelitian kami yang bisa disajikan dalam mata kuliah. Oleh karena itu, di artikel yang saya sajikan di Elena ataupun di RPS ini, sebagian ada artikel yang berasal dari Bapak Dr. Amir Mahmud dan juga penelitian saya, ya, penelitian saya. Oleh karena itu, silakan nanti bisa dipelajari ya, di-download satu persatu, karena semua mahasiswa harus memiliki artikel tersebut. Ini memiliki hubungan dengan tugas, ya, tugas team-based method yang akan saudara kerjakan bersama dengan teman, seperti itu. Ya, ini ada 17 pokok bahasan. Ya, ada 17 artikel, Nanti silakan di-download. Nah, di dalam artikel ini kami menyajikan beberapa metode penelitian yang ada jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatifnya itu ada yang bentuknya eksperimen, ada yang bentuknya uji kausalitas, ada yang bentuknya adalah uji korelasional. Itu sudah kami sajikan di dalam artikel tersebut. Dan juga jenis penelitian kualitatif yang kemarin belum sempat kita kupas, ya, di dalam metodologi penelitian. Nah, silakan nanti bisa dipelajari di dalam artikel yang sudah kami sajikan tersebut. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, untuk perkuliahan kita menggunakan Elena, kemudian menggunakan Zoom ataupun Google Meet dan juga WA Group. Nah, nanti kita kesepakatan saja ya, kita mau menggunakan blended-nya, menggunakan apa saja dan berapa alokasi waktunya. Ya, maksimal untuk pembelajaran virtual seperti ini menggunakan Zoom ataupun Google Meet itu maksimal 50 ataupun 60 menit ya, 1 jam. 1 jam itu sudah sangat maksimal. Itu yang dianjurkan, ya, yang dianjurkan. Nah, nanti kalau semisal mau ada tambahan dan sebagainya, itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Seperti itu. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bu. Materinya? Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau materi kita itu sebenarnya analisis dan sintesis dari materi kuliah-kuliah yang sebelumnya. Jadi akuntansi keuangan, kemudian saudara pernah belajar setelah kurikulum, etika dan profesi guru. Dinilai nanti kita mengkajinya dari apa ya? Dari hasil-hasil penelitian. Seperti itu. Sehingga di akhir semester nanti saudara secara kelompok membuat artikel hasil penelitian. Nah, kalau artikel hasil penelitian berarti saya harus penelitian, Bu. Ya, sudah barang tentu. Ya, saudara harus penelitian. Nah, bagaimana cara membuat penelitian yang baik dan benar, proposal, sudah kita pelajari kemarin di metodologi penelitian. Nah, semisal, Bu, kalau semisal saya mau melanjutkan yang tugas kemarin, nah ini sudah saya tentukan, ya, saya dengan Pak Amir itu sudah menentukan topik-topik yang harus saudara teliti. Jadi kalau dalam metodologi itu saudara bisa bebas berekspresi, gitu ya, bebas berekspresi mau ambil tema apa saja. Akan tetapi kalau di sini di seminar pendidikan akuntansi sudah kami tetapkan topiknya, sudah kami tetapkan juga artikel jurnal yang mendukung, ya. Jadi di Elena itu kan sudah kami upload ya, beberapa referensi mengenai artikel jurnal. Nah, itu yang sebagai dasar saudara nanti akan melakukan penelitian. Ya, jadi tidak melenceng dari artikel yang tema yang sudah kami upload di Elena. Ya. Oke. Untuk CPMK yang kedua dan ketiga, kita kaitannya dengan topik yang pertama ya, contohnya ya, membahas isu dan permasalahan terkini tentang teori dan konsep pembelajaran akuntansi. Oleh karena itu nanti untuk yang pertama kita membahas mengenai kualitas mengajar calon guru akuntansi, kualitas pembelajaran akuntansi. Itu sudah ada di Elena juga ya artikelnya. Ada yang sudah baca?
Ada yang sudah baca belum? Artikelnya, artikel yang pertama itu saya sajikan dalam bentuk bahasa Indonesia, ya supaya saudara ini tidak berat ya memahaminya. Jadi saya mulai dari yang ringan-ringan dulu, gitu ya. Sudah baca belum? Ayo. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum baca, sudah belum? Baru baca RPS, Bu. Baca itu kami sajikan dalam bentuk yang sangat sederhana, ya, bahasa Indonesia. Jadi coba pahami itu ya, bentuk penelitian, ya, desain penelitiannya menggunakan eksperimen. Itu artikel yang pertama. Jadi saudara di sini sudah punya gambaran, ya, eksperimen yang bentuknya seperti yang ada di artikel yang pertama itu kira-kira nanti bagaimana penelitian saya, gitu ya. Itu sudah ada. Itu. Oke. Ya. Jadi kemudian topik yang kedua ini pendirian belajar. Ya. Ini sangat relevan sekali saat ini ya, kemandirian belajar saudara. Karena menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda kuliah tidak, tugas tidak. Nah, itu nanti bisa kita kaji di bahasan yang ke ya. Ada juga bagaimana efikasi diri mahasiswa ya. Saudara kalau belajar itu efikasi dirinya seperti apa? Ya, dalam belajar. Misal. Nah, itu bisa nanti kita bahas bahasan yang kedua. Ya. Kemudian pokok bahasan yang ketiga itu kaitannya dengan ini, saudara ya, sebagai seorang guru dan juga saya ya sebagai seorang dosen itu ada keprofesional, ya, profesionalitas atau dan juga profesionalisme. Ya, sudah belajar etika dan profesi guru ya. Nah nanti salah satunya temanya itu bisa diangkat menjadi sebuah tema penelitian. Ya. Selanjutnya adalah pilihan karir. Nah, ini tidak semua mahasiswa pendidikan akuntansi mereka memilih karir guru atau pendidik menjadi wirausaha. Jadi pegawai bank. Banyak juga yang bekerja di kantor swasta maupun kantor pemerintah. Ya. Nah, jadi pilihan karir, topik pilihan karir itu masih update ya sampai saat ini. Apalagi dengan adanya profesi guru ya. Ada yang namanya gelar GR. Ya. Gelar GR itu kita peroleh ketika kita sudah mendapatkan pembelajaran pada PPG Pendidikan Profesi Guru ya. Nah, seperti itu. Ini juga masih relevan. Kemudian ada juga mengenai model pembelajaran ya, media pembelajaran itu akan kita bahas pada pokok bahasan yang kelima. Selanjutnya yang keenam ada kaitannya dengan bisnis ya, bisnis sekarang pada era pandemi seperti itu. Kita bisa kupas habis di sini ya. Jadi, misal ada peran sistem informasi, baik itu sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi sumber daya manusia, ini dalam mendukung bisnis yang berkelanjutan. Itu juga masih update ya, up to date sampai saat ini. Kemudian ada inovasi bisnis ya. Nah, apalagi sekarang era pandemi, ya inovasi bisnis itu memiliki peranan yang penting sehingga bisnis kita itu bisa bertahan seperti itu. Nah, yang kesembilan ini kita keilmuannya, ini saya ambil di sini keilmuannya adalah yang akuntansi sektor publik. Ya, saya yakin saudara masih ingat ya, karena masih baru semester kemarin kita mempelajarinya, sehingga kami pilih di sini yang akuntansi sektor publik. Seperti itu. Silakan nanti bisa eksplorasi
tema-tema yang terkait dengan misal pengelolaan keuangan desa, ada badan usaha milik desa, kemudian ada laporan keuangan pemerintah daerah, seperti itu. Nah, ada 8 pokok bahasan yang akan kita ulas lebih detail pada mata kuliah seminar pendidikan akuntansi. Nah, di pertemuan ke-10 sampai dengan 15 nanti ada yang namanya team based project ya. Team based method. Saudara bekerja dalam sebuah tim menghasilkan sebuah proyek. Hasilnya apa? Artikel penelitian yang akan dikumpulkan ketika ujian akhir semester. Seperti itu. Nah, ujian tengah semesternya apa? Ya, ujian tengah semesternya saudara mendesain penelitian yang akan saudara lakukan sehingga nanti bisa menghasilkan artikel penelitian yang bagus. Itu ujian tengah semester. Jadi progresnya itu sudah sampai mana, nanti bisa disampaikan untuk ujian tengah semester. Ya. Dari sini ada yang disampaikan. Karena di sini menggunakan case method dan team based method, nilai harian itu memainkan peranan yang cukup tinggi. Saya beri nilai 55%. Ya. Jadi silakan kalau saudara bisa menyajikan analisis secara komprehensif, secara bagus, kemudian memiliki ide desain penelitian yang bagus, nanti bisa maksimal nilainya 55%. Ya, nah ujian tengah semesternya dikumpulkan tadi ya desainnya. Ya, desainnya. Jadi untuk yang nilai harian itu prosesnya ya, prosesnya. Jadi proses saudara memberikan sebuah argumen terkaitannya dengan analisis artikel, kemudian terkait dengan desain penelitian yang akan saudara lakukan dengan tim, itu bagaimana, itu maksudnya adalah ke dalam nilai harian. Sehingga ujian tengah semesternya ya hanya 15% itu desain yang sudah final yang akan saudara lakukan. Nah, 30%-nya adalah artikel, ya, artikel hasil penelitian yang sudah saudara buat itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya, saya lihat nanti, akan saya tunjukkan. Semisal hasil penelitiannya Mas Bagus, Mas Rihan, ya semisal. Saya nanti minta saudara buat artikel sesuai dengan kaidah selingkungnya jurnal A. Kemudian kelompoknya Mbak Eka, semisal. Nanti membuat artikel menggunakan kaidah selingkung jurnal B, C, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti berbeda-beda. Ya. Nanti akan saya plotting seperti itu. Sehingga nanti saudara di sana kompetisi ya, kompetisi antar tim bisa terlihat. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aku izin bertanya. Silakan. Untuk desain penelitian di masa pandemi seperti ini, yang cocok seperti apa, Bu? Ya, ini Mbak Hetik, fotonya cowok, punya cowoknya ya? Halo Mbak Hetik. Iya. Nah. Ini Mbak, ya bener ya? Ini nggak ada fotonya loh, Bu, di HP saya. Ya, karena saya pernah, fotonya cowok Mbak. Saya itu pernah di kelas yang satunya. Saya hitung kelasnya itu kan hanya 20. Saya hitung juga jumlahnya hanya ada 20. Kemudian kok ada wajah yang aneh gitu ya. Oh, ternyata pinjam punya tetangganya ya. HP laptopnya tetangganya, ada yang punya HP temannya gitu ya. Jadi harus saya konfirmasi dulu, nanti jangan-jangan ini baik seperti itu. Seperti ya. Ya, jadi desainnya bisa silahkan kalau mau menggunakan Google Form itu kan
di-share melalui WA ya. Melalui WA. Misal respondennya adalah mahasiswa. Nah, nanti di-share saja melalui WA group dari setiap kelas, itu bisa. Nah, kalau semisal respondennya adalah masyarakat umum, ya, saudara nanti kalau saya memperbolehkan blended dalam artian luring dan daring, silahkan, tidak apa-apa. Kalau semisal mengharuskan saudara itu terjun langsung ke lapangan, silahkan dapat, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Kalau menggunakan Google Form itu lebih baik ya, lebih bisa ya, silahkan nanti menggunakan Google Form. Jadi saudara menggunakan daring gitu ya, itu daring, tidak ada luring. Ya silakan nanti bisa desain blended itu apa ya. Kalau semisal mau daring bisa dilakukan secara daring, ya silakan, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Karena kita kaitannya dengan pengumpulan data ya. Data itu harus kita kumpulkan, kemudian harus kita itu. Tuh. Nah, semisal Bu, saya mau neliti apa ya kelompok saya. Nah, nanti akan saya bagi ya, jangan khawatir, akan saya bagi saudara nanti per tim ya. Satu tim mahasiswa berjumlah 33 ya. 3 mahasiswa. Jadi nanti ada 3 mahasiswa dalam satu tim. Ada 3. Jadi 3 kali 18, 3 kali 8. Iya, 19 kali 3. Jadi nanti ada yang satu tim 3 mahasiswa, kemudian ada yang satu tim mahasiswa. Seperti itu. Mbak ya. Terima kasih, Bu. Itu untuk desain. Terima kasih. Ya, tadi terkait dengan desain penelitiannya. Ada yang lain, silahkan. Mama. Tak setontonan Mama tak. Ya, adalah Sepertinya belum. Kalau ada boleh ya, ditanyakan oke ya. Ya, oke. Sekarang saya tawarkan untuk timnya, saya yang bagi atau kelas ini yang bagi. Kan ada komting ya, kemarin sudah ada komting yang menghubungi saya. Silakan mau komting atau saya yang membagi. Ya, kita kesepakatan. Mana? Komting Bu yang bagi. Ya, oke. Komting ya yang bagi ya. Nah, di Elena itu ada, halo? Ya, jumlahnya kan 49, jadi 49 dibagi 3. Ya. 49 dibagi 3, ada yang 4 ya, satu timnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya. Baik, seperti ini ya tadinya ya. Nah, untuk yang pokok bahasan yang pertama itu kita mulai presentasinya materi yang kedua. Jadi materi yang kedua tadi kan ada belajar, kemandirian belajar. Sehingga ya 1 kali pertemuan itu nanti akan ada 2 kali presentasi dari 2 tim. Ya, presentasinya dari mana ya? Saudara melakukan analisis artikel jurnal yang sudah kami upload di Elena. Ya.
Nah, semisal kelompok satu berarti nanti artikel jurnal yang kedua, yang pertama itu yang harus dipresentasikan, harus dipresentasikan. Dan nanti seterusnya, gitu ya, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang satu kali pertemuan nanti ada 2 kelompok. Kalau pertemuan yang besok ya, pertemuan kita yang kedua besok berarti adalah kelompok pertama yang presentasi. Kelompok pertama yang presentasi. Seperti itu. Bisa ya, dipahami ya. Nah, untuk yang pertama. Ya. Kemudian untuk yang kedua, kaitannya tadi dengan membuat artikel penelitian, maka tema yang diambil itu sesuai dengan tema yang saudara presentasikan kemarin. Ya, kalau semisal temanya tadi ada kemarin belajar, kemudian artikelnya itu kan artikel mengenai self-regulated learning ya, kalau tidak salah ya, self-regulated learning. Nah, nanti saudara lihat di sana, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya itu menyarankan seperti apa, itu yang harus saudara lakukan dalam penelitian. Ya. Atau semisal saya mau cari yang lain, ya, mau yang lain, tapi harus tetap sesuai dengan temanya, gitu ya. Kalau tadi artikelnya dengan self-regulated learning, saudara mencarinya tentang topik itu, ya. Jangan topik yang lain. Nah, nanti kalau topik yang lain jadinya luas sekali, gitu ya, luas sekali dan saudara nanti tidak terarah. Ya, Seperti itu. Allah itu. Ya, tapi tidak terarah. Ini kami Pak Ami dengan saya ini berusaha mengarahkan saudara nanti melakukan penelitian yang baik dan benar sehingga bisa membuat sebuah artikel penelitian yang bagus. Ya. Karena pengalaman-pengalaman dari Pak Amir dan saya di mata kuliah yang sama ini menjadikan kami menyusun sebuah strategi bagaimana cara mahasiswa itu bisa membuat proposal desain penelitian yang bagus, kemudian artikel penelitian yang bagus juga. Ya. Seperti itu. Ya, ini sehingga apa yang kami sampaikan di mata kuliah semester 3 akuntansi ini sudah merupakan bagian dari kajian materi yang sudah kami lakukan. Tuh, seperti itu, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Belum, Bu. Ya, oleh karena itu silakan nanti segera dibuat kelompoknya ya, kemudian langsung menuju ke Elena. Saya dapat topik apa, itu yang harus dibahas dan dianalisis sehingga nanti saudara bisa membuat sebuah desain penelitian, artikel hasil penelitian yang bagus seperti itu. Ada lagi yang lain mungkin? Bu izin bertanya. Ya. Itu kalau nggak Mbak salah, siapa ini, Mbak Lutfi ya? iya Bu. Itu kalau nggak salah di Elena saya lihat topik kan ada 2 artikel ya Bu. Itu kedua-dua dianalisis atau salah satunya atau bagaimana Bu? Iya, satu saja. Jadi satu tim, satu artikel. Ya. Satu kelompok itu satu artikel. Ya. Misal Mbak Lutfi di pertemuan yang keberapa coba contohkan nama artikelnya apa gitu ya, supaya saya ingat. Saya kan rada nggak ingat ya artikel judulnya apa gitu, coba dicontohkan coba. Misalnya yang
misalnya yang kedua kan ada judulnya Ibu tentang yang investigating self-regulated learning difference skill based on gender, scholarship and student housing gitu. Oh ya, Berarti nanti ya, per kelompok itu sesuai urutan jurnalnya ya Bu. Di situ kelompoknya misalnya kan misalnya nih topik 2 ada 2 artikel nih. Berarti itu untuk 2 kelompok ya Bu. ya. Itu kan ada 2 artikel, ya. Nanti dibagi satu kali pertemuan itu kan 2 kelompok yang presentasi, ya, yang memaparkan hasil analisis artikel tersebut. Jadi nanti dibagi, ya, misal kelompoknya Mbak Lutfi mau ambil artikel yang mana, Mbak Susi mau ambil artikel yang mana, gitu ya, silahkan. Nanti bisa komunikasi antar tim. Insya Allah paham. Itu ya. Terima kasih. Ya. Nah, yang dipaparkan itu apa saja ya kira-kira? Yang perlu saudara paparkan itu? Halo? Halo? Halo yang lain? Halo, suaranya ini. Ya. Paham ya? Paham ya? Ada yang banyak lagi? Bisa diulangi lagi tadi kayaknya ada gangguan sinyal. Tadi kurang jelas. Suaranya Bu dari jaringan. Oh ya. Baik. Jadi di satu topik itu kami menyajikan 2 artikel, ya, pada satu topik. Nah, satu topik itu kita selesaikan dalam 1 kali pertemuan, sehingga dalam 1 kali pertemuan yang akan melakukan peran itu ada 2 tim, ya, 2 tim. Oleh karena itu saya minta nanti kan Komting membuat pembentukan kelompoknya ya. Satu kelompok itu 3 sampai 4 mahasiswa. Seperti itu. Ya. Nah, besok ketika saudara membuat desain penelitian, ya jangan hanya menggunakan 1 artikel saya yang sudah saya sajikan di Elena, tapi cari artikel lain yang relevan. Seperti itu ya. Sehingga tidak hanya 1 artikel saja yang saudara sampaikan di sana. Nah, untuk menyusun desain penelitian dan artikel penelitian, ini nanti minimal saudara menggunakan 25 jurnal internasional. Ya. Ya, berapa jurnalnya? 25. Ya, 25. Bisa ya? Bisa? Sanggup? Insya Allah, Insya Allah. Bu. Ya, jadi nasional Nego, Bu. sudah 5 jurnal nasional.
5 jurnal nasional. Tadi ada yang tanya, ada yang minta jurnal nasional. Oke. 5 jurnal nasional dan 20 jurnal internasional. Masya Allah. Perasaan nambah ya, Bu? Oke. Jadi nambah ya, Bu. Ah, Banyak Kok perasaan nambah jurnalnya? enggak nambah. Kan kan totalnya 25 Itu kebalik, Bu. kok. Lah, kok kebalik Kenapa nggak bisa sih? jurnal nasional, Kalau 5 jurnal ketik nanti nasional, Bu? ya, nanti dipertanyakan kualitas dari penelitian dan artikel kalian. Gitu ya. Besok kan kalian sebentar lagi skripsi. Jurnal nasional itu komposisinya harus lebih banyak ya, jurnal internasional daripada jurnal nasional. Seperti itu. Ya, 5 jurnal nasional. Saya juga tentukan itu ya, 5 jurnal nasional yang terindeks Sinta 2. Ya, itu. Gimana, Bu? Ya, 5 jurnal nasional yang sudah terindeks Sinta 2. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara mencari jurnal nasional yang Sinta 2, Sinta 1 gitu kan? Metodologi penelitian. Cara mencari jurnal internasional. Ya. Kemarin di kelas Ingat? kita sama Pak Nurhin, Nurhin Bu. sama Oh, sama Pak Nurhin. Ya, pasti kan ya sudah dikasih tahu toh. Iya kan sama. Saya sama Pak Nurhin kalau mau mengajarkan pasti diskusi dulu itu ya, pasti disampaikan ya. Ya, kemarin sudah belajar bagaimana cara mencari jurnal yang Sinta 2, bagaimana cara mencari jurnal yang internasional gitu ya. Itu sudah pernah semuanya, silakan. Ya, silakan nanti saudara itu bisa melakukan eksplorasi. Nah, kalau saran saya silakan masuk ke, kalau yang internasional ya, masuk ke websitenya Emerald dan juga masuk ke websitenya Elsevier. Ya, itu jurnal internasional yang kredibel. Nah, ketika nanti saudara bisa mendapatkan artikel jurnal di situ, itu bahasanya mudah sekali dipahami. Ya. Beda dengan jurnal-jurnal yang lain ya. Jurnal-jurnal internasional yang lain ya, kalau pengalaman saya, jadi saya itu lebih mudah memahami artikel jurnal yang berasal dari tadi kedua jurnal itu ya. Enak sekali nanti ketika dibaca itu, kadang kan ada bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris keilmuan kan, bukan bahasa Inggris keilmuan akuntansi gitu ya, itu kan juga nanti bahasanya beda dan juga saudara, kadang kalau saya itu jadi bingung melakukan interpretasinya seperti itu. Itu ya. Ya, paham ya? Insya Allah paham, Bu. Bu, untuk Ya, pemaparan Oke. presentasi, tadi gimana ya, Bu? Tadi masih terpotong. Yang untuk pemaparan presentasi. Oh ya, yang pemaparan presentasi isinya apa saja yang akan sudah sampaikan itu dari analisis artikel jurnalnya. Ya, kita sepakati di sini. Ingat ya, saya tidak meminta saudara melakukan translate jurnal, itu tidak. Tapi saya meminta saudara menganalisisnya. Jadi, judulnya apa? Ya, jangan sampai nanti A, di dalamnya kok ternyata B. Berarti kan saudara mungkin ya kemungkinan dalam tanda kutip copy paste dari artikel jurnal yang lain. Saya nggak tahu itu ya. Ya, jadi kalau di dalam jurnal itu kan pasti yang pertama itu kan ada judul. Ya, judulnya apa, saudara? Kalau judul itu tidak perlu translate dalam bahasa Indonesia. Tetap judul itu bahasa Inggris.
Ya. Nah, nanti analisisnya silahkan saudara menggunakan bahasa saudara sendiri ya. Bahasa saudara sendiri kan berarti bahasa Indonesia ya, dan bahasa Jawa seperti itu. Jadi silakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misal yang pertama, slide pertama saudara nanti menceritakan mengenai latar belakang. Ya, latar belakang. Ya, bagaimana cara saudara bisa melakukan sintesis, ya, sintesis terhadap background of study yang ada di artikel jurnal tersebut. Ya, tentunya tidak semuanya ditulis. Ya, oleh karena itu kan di sini saudara harus bisa melakukan analisis apa ya yang sebenarnya inti dari latar belakang di artikel jurnal saya ini. Seperti itu. Sehingga tidak semuanya ditampilkan. Itu ya, itu di latar belakang. Ya, latar belakang ya 1 sampai dengan 2 slide tidak apa-apa. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Ya. Kemudian bentuknya jangan kalimat ya. Jadi yang namanya PowerPoint itu kan poin-poin ya. Poin-poin yang kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian nanti ini misal yang kedua mengenai literatur review ya. Nanti disesuaikan dengan jurnalnya. Kadang ada jurnal yang di sana tidak menampilkan literatur review atau tinjauan pustaka. Tetapi tinjauan pustaka itu biasanya bisa jadi masuk ke background of study ya ataupun pendahuluan. Nah, nanti tolong disesuaikan saja dengan artikel jurnalnya itu ya. Di sana ada poin-poin apa saja itu yang harus kita sajikan. Seperti itu. Ya. Atau saya contohkan ya. Kemudian metode. Ada metode. Nanti yang disampaikan apa saja kira-kira kalau metode. Kemarin sudah belajar metodologi penelitian ya. Coba kira-kira apa saja yang disampaikan. Ayo, apa kemarin? Ayo, masih ingat Pak? Baru semester kemarin loh. Berarti ini hampir mirip sama yang kemarin telaah kurikulum akuntansi kayak gitu nggih, Bu? Kalau kemarin Saya itu kalau kemarin nelaah buku, kalau sekarang itu nelaah jurnal kayak gitu nggih, Bu? Yang ya, telaah kurikulum ya. Kalau telaah kurikulum itu kan kita hanya menganalisis kurikulumnya ya, tidak sampai atau menganalisis artikel, saudara. kemarin buku, Bu. Kurikulum hanya itu Bu, kurikulumnya saja yang ditelaah, bukan Oh jurnal. Ya, oke. Itu kalau kurikulum itu kan kita menelaah kurikulum. Kalau menelaah kurikulum itu kan kita biasanya perspektifnya pasti kualitatif ya. Nah, kalau di dalam kita menelaah sebuah artikel jurnal, tergantung nanti jurnal kita ya, itu di sana melakukan pendekatan jenis penelitian apa. Seperti itu. Tidak hanya kualitatif, tapi bisa juga kuantitatif ya. Karena di sana akan ada banyak angka-angka jika semisal jenis penelitiannya kuantitatif seperti itu ya. Ya mungkin ya untuk yang telah kurikulum ya sama tadi ya menelaah, akan tetapi kalau di seminar pendidikan akuntansi itu lebih ke analisis dan sintesis, Mbak. Ya. Kalau menelaah kan lebih ke kualitatif tadi ya. Nah, kalau yang analisis sintesis itu saudara bisa berargumen. Contohnya, ya ini nanti saya contohkan ya. Contohkan, ada tadi artikel yang kedua adalah self-regulated learning. Nah, saudara menelaah artikel itu. Kalau di dalam
menelaah artikel, maka kita harus ada sumbernya tadi. Misal, kenapa muncul seperti ini? Oh ya, ada teorinya. Saya ada menggunakan teori self-regulated learning, misal seperti itu. Kemudian ingin menjelaskan mengenai perilaku. Nanti saudara jelaskan juga, misal di dalamnya ada mengenai teori of planned behavior. Jadi perilaku seseorang menurut teori ini adalah bla bla bla. Misal seperti itu. Nah, kalau di dalam telaah kurikulum kan tidak ada ya, hanya menggarisbawahi kurikulum semisal ini relevan atau tidak relevan dengan kondisi atau kebutuhan kurikulum saat ini. Semisal contohnya itu seperti itu. Nah, kalau di sini harus ada tadi itu reasoning yang tepat, alasan yang tepat, kenapa hasil penelitiannya, semisal mendukung teorinya A, mendukung teorinya B, ya, mendukung teorinya C dan sebagainya, ataupun mendukung hasil penelitian sebelumnya, seperti itu. Itu harus ada alasan seperti itu, Mbak. Atau kalau saya tidak mendukung, kenapa ya kira-kira hasil penelitian yang saya kaji ini kok tidak mendukung hasil penelitian yang sebelumnya? Nah, itu juga harus saudara kaji di sini. Kenapa kira-kira? Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Ada lagi, Mbak Eka? Nggih, Bu, sudah, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, sama-sama. Ya, ini coba saya tampil buah artikel ya. Nanti kita ya, ini saya share artikel yang berapa ya? Artikel yang ada di pertemuan 3, ya, yang artikel punya Pak Amir Mahmud. Ya, silakan kalau yang sudah download bisa dilihat di artikel yang ketiga. Artikelnya Pak Amir Mahmud. Ya, sudah terlihat. Ya, untuk yang pertemuan ketiga itu kan satu artikel saya, yang kedua itu artikelnya Pak Amir. Nah, saya yang ambil punyanya Pak Amir. Ya, sudah bisa dilihat ya. Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Dan profesionalisme. Bagus. Punyanya meresek gitu ya. Ya, sudah bisa terlihat ya? Sudah, Bu. Sampun, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, ini kaitannya dengan learning culture, trust, culture, and knowledge application, the mediating effect of
transformational leadership. Ya, ini pun banyak sekali dikaji ya di dalam era saat ini. Ya, jadi kepemimpinan transformasional. Ya, intinya adalah kayak gitu. Ini transformational leadership. Nah, kalau di Emerald ya memang ada beberapa artikel yang saya upload di sana bukannya dari Emerald ya. Ini kalau ini dari Emerald, ini sudah ada ini purpose. Purpose itu adalah tujuannya. Ya, tujuannya. Jadi nanti saudara kalau dapat artikel yang publishernya adalah penerbitnya adalah Emerald, tujuan penelitian itu sudah jelas di sini ya, sudah ada. Jadi tinggal nanti saudara pahami ya, karena dalam konteks bahasa Inggris sehingga harus belajar juga bahasa Inggris ya, kita menerjemahkannya itu bagaimana. Kemudian di sini sudah desain ya, metodologi dan approach atau pendekatannya pun di sini sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya itu sudah terlihat. Nah, di dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan apa ya? Alat analisisnya apa? Nah, biasanya sudah disajikan pada bagian desain. Kemudian, nah dalam penelitian ini isinya bagaimana, hasilnya bagaimana, itu sudah ada di findings di sini. Ya, hasilnya bagaimana. Nah, setiap penelitian harusnya memang memiliki implikasi, ya, implikasi penelitian yang sudah saya lakukan itu apa? Disampaikan ya di sini. Jadi implikasinya apa? Ya. Kemudian semisal implikasinya, semisal ada yang mendukung penelitiannya, mendukung teorinya siapa, atau bisa juga kaitannya dengan kontribusi penelitian ini terhadap dunia keilmuan ataupun pendidikan ataupun pembelajaran. Nah, disampaikan di sini ya di implikasi penelitiannya. Nah, yang tidak kalah penting adalah originality atau value, originalitas. Disinilah muncul yang namanya novelty. Ya, novelty. Ya. Ini novelty-nya apa? Ya, novelty-nya apa? Nah, bisa dilihat di sini. Gitu ya. Nah, setiap artikel jurnal pasti di sana ada keywords-nya, kata kuncinya. Nah, sebenarnya dari abstrak ini bisa melakukan kita itu memiliki pemahaman ataupun bisa menganalisis secara singkat ya hasil penelitiannya itu apa dan kira-kira grand teori yang dipakai dalam penelitian ini itu apa, itu sebenarnya sudah dilihat abstrak. Nah, untuk kita harus melihat di sini ada literatur framework ya, beda-beda ya, tergantung dengan kayak ataupun pedoman masing-masing jurnal. Jadi ada jurnal yang di sana, di sini bukan literatur framework tapi literatur review, itu juga bisa, gitu ya. Atau juga bisa literatur review and hypothesis developing, itu pun juga bisa. Sehingga kita harus merujuk pada pedoman artikel jurnal tersebut, gitu ya. Setiap jurnal itu memiliki pedoman yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus taat terhadap pedoman tersebut ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat literatur framework ini ada the relationship of learning culture, the application of knowledge dan sebagainya. Nah, nanti yang disajikan berarti di bagian literatur review ya, bagian ini ya, bagian ini, kemudian relationship-nya ini berdasarkan dari hasil penelitiannya. Wah, kan di sini sudah ada semuanya ini. Itu ya, saudara nanti bisa berargumen di sini ya, menjelaskan, menganalisis sehingga muncul pengembangan hipotesisnya. Di sini ada hipotesisnya. Ya, satu hipotesis ya.
Hipotesis penelitian, bukan hipotesis statistik ya. Kan ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Kalau di sini H1 berarti hipotesis penelitian. Kalau H0 itu hipotesis statistik. Nah, ini sudah ada semuanya sampai dengan research modelnya. Nah, ini ada. Nanti saudara sajikan ini. Nah, ketika menyajikan ini, ya harus dijelaskan learning culture itu apa gitu ya. Berdasarkan hasil penelitiannya siapa, kok learning culture ini berpengaruh terhadap transformational leadership, kemudian berpengaruh terhadap knowledge application dan sebagainya gitu ya. Itu kan sudah ada penjelasan itu digambar research modelnya menjadi seperti ini. Ini harus juga bisa diargumentasikan. Nah, kemudian research method yang saya tanyakan ya, ada sampelnya itu siapa, ya, jenis penelitiannya itu apa, kemudian teknik pengumpulan datanya itu bagaimana, cara mengukur variabelnya itu bagaimana, itu semuanya variabel penelitiannya itu apa saja ya dijelaskan di sini. Ya, sampai dengan teknik analisis datanya. Baru nanti kita masuk ke analisis result. Ya, nah, result penelitiannya itu bagaimana hasilnya, belum sampai pembahasan. Nah, nanti kalau pembahasan berarti kita masuknya ke sini discussion. Kalau tadi kan result analysis ya. Jadi result analysis kalau di tempat kita itu semisal saudara punya data kuantitatif ya, diuji menggunakan pendekatan jalur ya, analur menggunakan alat yang namanya SEM. Nah, hasil dari SEM-nya itu yang disajikan di dalam result analysis ya. Baru nanti discussion. Nah, kalau discussion ini kita mengkaitkan antara hasil penelitian kita dengan teori ataupun dengan penelitian terdahulu yang mendukung. Seperti itu di discussion. Jadi result analysis sama discussion itu beda. Kalau result ya hasil penelitiannya itu bagaimana. Ya, semisal tadi ada hipotesisnya ditolak atau diterima. Ya, kenapa ditolak, kenapa diterima. Nah, itu dijabarkan di result. Nah, kalau yang discussion itu lebih kita ke pembahasan. Yaitu sintesis hasil penelitian, kita kaitkan dengan grand theory-nya, dikaitkan dengan penelitian terdahulu itu seperti apa. Itu ya. Itu discussion. Baru nanti ke limitation. Nah, ini yang harus saudara lihat nanti bisa menjadi pokok bahasan ataupun tema penelitian di sini. Ada di sini bagian limitation and recommendation. Dibaca ini limitationnya apa, ini apa, bisa dibuat penelitian dan nanti artikelnya dikumpulkan ketika ujian akhir semester. Tuh, paham ya? Jadi tim based metodenya yang saya sampaikan tadi adalah melakukan sebuah penelitian dan membuat artikel penelitian berdasarkan dari rekomendasi penelitian yang sudah saudara bahas ini. Ya, jadi tidak boleh melenceng dari artikel yang sudah kami sajikan. Ya, rekomendasinya apa? Nah, itu yang harus kalian teliti. Seperti itu ya. Ya. Ada lagi? Ya, coba dilihat nih. Ini kalau buat artikel itu pasti lebih dari, nah, tapi tidak apa-apa. Saya minta saudara 25 aja, tidak apa-apa. 5 jurnal nasional dan 20 jurnal internasional. Ada yang ditanyakan lagi?
Izin bertanya. Ya, siapa ya? Ma- Sebutkan. Ya, kalau tanya sebutkan nama. Ya, Mbak Sukma, silakan. Jadi kesimpulannya itu artikel jurnal. Enggak jelas, Mbak. Mbak Sukma, halo. Atau Halo, Mbak Sukma. Bu, izin bertanya, ini rekornya di apa, di share nggak, Bu? Soalnya punya saya putus-putus, sama tadi punyanya Ibu yang share screen nggak muncul di layar saya. Ya, nanti coba saya share ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Ini jadi kesimpulannya setiap minggu setiap kelompok presentasi sesuai dengan artikel yang ada di Elena. Ya, betul. Itu ya. Jadi di Elena itu kan ada dua artikel. Jadi setiap minggu ada 2 kelompok yang presentasi. Kemudian tugas selanjutnya adalah ya tugas melakukan penelitian dalam sebuah tim ya. Jadi bukan individu. Kalau dulu kita di metodologi penelitian itu kan individu. Nah, kalau di sini itu kita tim ya. Jadi tim minimal kita menggunakan referensi 25 artikel jurnal, 5 jurnal nasional dan 20 jurnal internasional yang relevan dengan tema kita. Berarti temanya yang Jadi sesuai bukan hanya kelompok. mendesain ya. Ya, ini Mbak Sukma bukan hanya mendesain. Ya, akan tetapi melakukan penelitian. Nah, akan tetapi melakukan penelitian dan menyusun artikel hasil penelitian. Nah, artikel hasil penelitian dimasukkan ke dalam pedoman
jurnal, ya, ke dalam pedoman jurnal masing-masing. Nanti akan saya plotting, misal kelompoknya Mbak Eka nanti akan masuk ke jurnal A, kelompoknya Mas Umam kalau jurnal B, dan selanjutnya nanti akan saya share link dari template dari artikel jurnal tersebut, ya. Nah, sehingga mulai dari sekarang, saudara, di dalam tim ataupun kelompok yang nanti akan dibentuk, itu sudah mulai diskusi, gitu ya, sudah mulai diskusi. Kira-kira nanti kita akan membidik, ya, membidik yang bagian mana yang dari rekomendasi dari hasil penelitian sebelumnya itu, ya, sudah mulai dirancang di sini ya, diskusi. Nah, nanti bisa juga diskusi di grup ya, di WA grup, supaya teman-teman yang lain pun bisa tahu, ya. Kalau mau japri saya juga boleh, ya, akan tetapi nanti kalau yang itu bersifat umum supaya teman-teman di kelas juga tahu, bisa nanti kita diskusinya di grup, seperti itu ya. Ibu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oke, paham ya? Nggih, Bu. Izin bertanya, Bu. Berarti Ya. ini kelompok awal ini sampai akhir itu tetap sama itu, Bu. 3 orang itu, Bu. Betul, tetap sama. Ya, tetap sama. Kemudian saya izin bertanya, Bu Lutfi masuk izin bertanya. Iya, Mbak Lutfi gimana? Ini kita mulai presentasi minggu depan atau minggu depannya lagi? Oh, minggu depan emang libur, enggak kan? Barangkali minggu besok itu ada dicontohi dulu atau mungkin materi dulu atau mungkin pembahasan yang lain dari Bu Nurjian gitu. Nanti minggu selanjutnya baru kita presentasi gitu. Atau langsung? Ya, kita langsung. Ya, kita memang materinya di seminar akuntansi, seminar pendidikan akuntansi itu kita materinya memang kita membahas artikel jurnal ya. Jadi menganalisis dan mensintesis artikel jurnal itu yang kita bahas. Jadi makanan kita sehari-hari yaitu. Jadi tidak ada materi seperti kemarin yang saya sampaikan di metodologi penelitian ataupun di di akuntansi sektor publik gitu. Jadi kita lebih diskusnya di sini ya mengenai hasil-hasil penelitian, desain penelitian itu seperti apa. Nah, itu yang kita diskusikan di sini. Seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, enak kan kuliahnya? Masya Allah. Iya, enak kuliahnya. Jadi kita di sini diskusi itu. Nanti dari diskusi ini bisa muncul ide-ide yang cemerlang dari kalian gitu ya. Besok saya skripsinya mau apa ya topik ini gitu ya. Dari hasil diskusi kita. Ya. Itu juga satu cara untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan kita menyikapi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kita tidak hanya akuntansi itu mengerjakan soal latihan itu kan kemarin ketika misal AKM, akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, nah seperti itu. Kalau di sini sudah tidak ranahnya itu tidak lagi ranah knowledge, tapi lebih ke apa? Ya ke psikomotorik, afektif, ya, dan juga ke analisis. Seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Sudah ya? Nanti kita lanjutkan di WA group. Nggih, Bu.
Ya, nanti ya. Tapi ini basah. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.